Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rekomendasi pendekatan mengajar untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam video yang sudah kami observasi. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Charles, Cindy, Cintama, Desi, Gloria, Lisbeth, Mawar, dan Trivena. Selamat menyaksikan. Berdasarkan video yang sudah kami observasi, dapat diketahui bahwa usia siswa berkisar 15-16 tahun karena siswa merupakan siswa kelas 1 SMA. Menurut teori perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget, peserta didik berada di tahap formal operation, yaitu usia 12-15 tahun. Perkembangan peserta didik ini dapat dilihat dari beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan guru secara logis, walaupun guru menunjuk siswa secara tiba-tiba untuk menjawab pertanyaannya. Perkembangan kognitif siswa juga dapat dilihat dari siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, yaitu mencari unsur berita dari video yang sudah mereka saksikan secara singkat berdasarkan 5W dan 1H. Kami menggunakan teori Erikson dalam pengembangan moral siswa karena mereka berada pada kira-kira 13-18 tahun dan itu adalah masa-masa SMA dan tahun-tahun itu adalah fase di mana mereka mengembangkan identitas mereka. Contohnya ketika mereka memberikan pendapat atau tanggapan di dalam pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian berdasarkan teori perkembangan fisik seorang peserta didik, kami mengambil teori perkembangan fisik. Di mana ketika kami menganalisis video pembelajaran tersebut, kami mendapati bahwa peserta didik tersebut berada pada tahap adolescence, di mana itu berada pada kisaran usia 15-16 tahun. Seperti yang dilihat bahwa berdasarkan video tersebut, peserta didik berada pada kelas 10, di mana kelas 10 SMA itu juga berada pada kisaran 15-16 tahun. Kemudian pada tahap adolescence ini menjelaskan bahwa adanya emosi yang menggebu-gebu. Nah, hal tersebut kita bisa melihat dari adanya tindakan lempar kertas sebelum pembelajaran dimulai dan respon siswa yang sangat antusias ketika memberikan tanggapan pertanyaan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, dari video yang kami observasi, kami melihat bahwa metode yang dipakai guru adalah metode tanya jawab dan metode diskusi. Yang pertama adalah metode diskusi, di mana siswa dibagi menjadi dua kelompok untuk menganalisis unsur 5W tambah 1H dari sebuah berita, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, sehingga secara tidak langsung siswa belajar dari analisis yang mereka lakukan secara berkelompok. Di kelompok pertama yaitu membahas apa, di mana, dan mengapa, dan kelompok kedua menganalisis siapa, kapan, dan bagaimana. Dan metode kedua yang dipakai adalah metode tanya jawab, di mana guru membuka kelas dengan pertanyaan seperti apa berita terbaru yang sedang hangat-hangatnya terjadi sekarang, apa pengertian dari berita, ciri-ciri berita, apa yang dimaksud dari ciri-ciri berita tersebut, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan video yang kami observasi, kami juga melihat adanya keterkaitan hubungan antara metode dengan karakteristik perkembangan dan pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran, penting bagi guru untuk mampu menciptakan suasana belajar yang menarik. Nah, dalam pembelajaran ini dapat digunakan beberapa metode. Dari video yang kami observasi, kami melihat bahwa guru menggunakan metode tanya jawab dan metode diskusi. Untuk metode tanya jawab, pertanyaan yang diberikan guru itu menuntut respon siswa. Metode ini juga digabungkan dengan metode diskusi ya, sehingga melalui
topik yang diberikan guru akan timbul pertanyaan dan respon dari setiap siswa. Walaupun dalam video belum terlihat respon seluruh siswa saat diskusi. Yang selanjutnya dengan cara guru bertanya secara langsung kepada salah satu murid. Ini tentunya mendukung kognitif murid tersebut, di mana murid tersebut akan memberikan responnya. Selanjutnya, guru juga akan memberikan stimulus kepada siswa. Salah satunya itu adalah membentuk siswa dalam kelompok untuk berdiskusi. Nah, di sini karakteristik guru yang mengajar siswa secara langsung juga kelihatan, yaitu bagaimana guru menegur siswa untuk semangat kembali dan menegur siswa saat ada beberapa siswa yang bermain handphone. Ini juga membantu siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, metode tadi itu antara diskusi dan tanya jawab ini merupakan metode kolaboratif. Ini juga menciptakan pembelajaran yang student oriented. Walaupun ya di video yang kami observasi itu tidak semua siswa yang aktif. Ya, jadi melalui metode ini siswa juga mengambil bagian dalam pembelajaran untuk berperan aktif. Di sini juga dalam metode ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian tanya jawab dan diskusi. Di situ kita bisa melihat bagaimana pertanyaan yang diberikan guru menuntut respon dari siswa dan reaksi guru kembali terhadap jawaban siswa. Tiga hal itu berdasarkan karakteristik yang dapat terlihat dari video, jika ditinjau dari kemampuan berbahasa siswa, maka penggunaan bahasa yang digunakan oleh guru sudah tepat karena penggunaan bahasanya sudah dapat dijangkau oleh siswa atau dapat dipahami oleh siswa. Karena dalam range umur 15-16 tahun, dalam usia SMA tersebut, siswa sudah mempunyai bank kata atau penguasaan kata-kata yang lebih luas. Makanya guru tidak perlu lebih menyederhanakan kata-katanya untuk menjelaskan materi karena penguasaan bahasa siswa sudah baik pada umur demikian. Selain itu, penggunaan metode diskusi dan juga tanya jawab sudah sesuai untuk diaplikasikan supaya siswa dapat mengerti materi karena siswa sudah dapat dalam usia seperti itu, siswa sudah mempunyai kemampuan untuk bernalar. Maka dari itu, dari hasil diskusi mereka dan juga sharing yang mungkin dilakukan dalam kelompok, mereka dapat menyimpulkan sendiri atau mendapatkan insight lebih dari penyampaian materi yang dikuasai oleh teman mereka. Selain itu, jika dilihat dari kondisi sosial, pada usia seperti itu, siswa sudah mengetahui tujuan apa yang harus mereka capai dalam kelompok. Maka dari itu, harusnya siswa sudah mampu untuk memposisikan diri. Jadi, siswa sudah tahu apa yang harus mereka tuju dan mereka dapat memposisikan diri untuk belajar. Karena maksudnya seperti ini, jika dibandingkan dengan anak yang usianya masih di bawah umur demikian atau masih tergolong anak-anak, maka kebanyakan jika digabungkan dalam kelompok, jika tidak diawasi dengan ketat, maka kecenderungan yang akan terjadi adalah mereka malah akan menggunakan itu sebagai kelompok bermain. Sedangkan jika siswa dengan umur demikian mereka sudah tahu tujuan mereka apa, maka dalam usia seperti itu mereka dapat memaksimalkan apa yang menjadi tujuan mereka ketika mereka ditempatkan dalam sebuah kelompok. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, terdapat beberapa hambatan yang kami temukan. Yang pertama, pada awal pembelajaran, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga siswa tidak mengetahui arah pembelajaran. Yang kedua, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa tidak termotivasi dan tidak berantusias di dalam kelas.
Yang ketiga, guru tidak menyampaikan aturan dan prosedur kelas sehingga terdapat siswa yang kurang berkonsentrasi di dalam kelas. Contohnya ada siswa yang masih bermain handphone di dalam kelas. Yang keempat, guru tidak menjangkau siswa secara keseluruhan. Guru hanya melakukan tanya jawab di satu bagian sisi kelas saja. Seperti di dalam video, nampak guru hanya aktif bertanya, melakukan tanya jawab di bagian sisi kiri kelas. Yang kelima, dalam presentasi kelompok hanya terdapat 2 orang siswa yang melakukan presentasi, sedangkan yang lainnya tidak ikut berpartisipasi. Yang keenam, dalam tanya jawab presentasi kelompok juga mereka tidak melakukan diskusi terlebih dahulu, melainkan hanya satu siswa yang langsung menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, ketika memberi pertanyaan, guru langsung menunjuk siswa untuk menjawab sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk menjawab secara mandiri atau sukarela. Sehingga dari hambatan-hambatan tersebut, kelompok kami menemukan beberapa solusi yang tertuang di dalam PPP yang kami buat. Adapun hambatan yang ditemui, salah satunya ialah dalam awal pembelajaran, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang mengakibatkan siswa kehilangan arah dalam pembelajaran. Maka dari itu solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan mencantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP yang nantinya akan murid capai setelah mempelajari pertemuan tersebut, topik dari pertemuan tersebut. Karena guru membiarkan hal ini, pemahaman siswa mengenai topik pembelajaran jadi terhambat. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan dampak pembelajaran bagi kognitif dan afektif siswa, dibuatlah tujuan pembelajaran seperti berikut. Tujuan pembelajaran kognitif menekankan pada kemampuan analisis siswa secara berkelompok terhadap unsur-unsur teks berita dengan tepat. Jika disampaikan pada awal pembelajaran tentunya, hal ini akan membantu siswa untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai hal-hal yang akan siswa lakukan nantinya. Lalu kita berpindah kepada yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran afektif. Tujuan pembelajaran ini memusatkan kepada pertanggungjawaban tiap siswa dalam kerjasama yang akan dilakukan secara berkelompok. Mengingatkan siswa, hal ini dapat mengingatkan siswa untuk bekerja sama dengan baik yang pada akhirnya akan membuat suasana bekerja dalam kelompok menjadi lebih kondusif. Selanjutnya adalah hambatan yang kedua. Berdasarkan video yang sudah kami observasi, ditemukan bahwa guru tidak menarik perhatian siswa dan tidak memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran. Nah, hal ini menyebabkan ada beberapa siswa yang menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran karena mereka belum memfokuskan pikiran mereka untuk memulai pembelajaran dan mereka juga kurang termotivasi untuk belajar teks berita. Nah, maka dari itu kami memiliki rekomendasi atau solusi untuk menyelesaikan hambatan ini. Yang pertama, guru dapat memulai pembelajaran dengan menarik perhatian siswa dengan menggunakan tepuk semangat sederhana atau tepuk fokus agar siswa dapat bersemangat dan fokus untuk memulai pembelajaran selanjutnya. Nah, yang kedua, siswa dapat memotivasi siswa dengan menjelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari siswa. Nah, di bagian ini guru dapat menjelaskan secara singkat apa itu teks berita dan mungkin bisa menambahkan pengalaman pribadinya terhadap berita agar nantinya siswa dapat bersemangat dan termotivasi untuk belajar teks berita di selanjutnya. Agar mereka juga dapat mengetahui apa yang akan mereka pelajari, yaitu teks berita. Hambatan yang ketiga yang kami temui berdasarkan video tersebut adalah guru tidak menyampaikan aturan atau prosedur kelas sehingga terdapat siswa yang masih kurang berkonsentrasi dalam kelas, contohnya bermain handphone di dalam kelas. Nah, oleh karena itu kami mengambil solusinya, yaitu membuat rule and procedure di dalam kelas. Kami mengambil 6 poin yang penting untuk diterapkan dalam kelas. Yang pertama sampai ketiga adalah prosedur, 4 sampai 6 adalah rules. Nah, poin pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama proses pembelajaran.
Yang kedua, siswa aktif selama proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa memperhatikan guru selama proses pembelajaran. Yang keempat, siswa harus menggunakan simbol tangan selama proses pembelajaran agar kelas tetap berjalan dengan efektif. 1 jari untuk bertanya, 2 jari untuk ke toilet, dan 5 jari untuk meminta perhatian. Dan yang kelima, siswa tidak diperbolehkan menggunakan device sebelum diinstruksikan oleh guru. Dan keenam, saling menghormati. Nah, kami mengambil poin yang paling penting untuk mengatasi permasalahan ini adalah pada poin kelima, yaitu siswa tidak diperbolehkan menggunakan device sebelum diinstruksikan di kelas, agar siswa dapat saling menghormati dan saling menghargai ketika guru sedang bertanya kepada mereka, dan mereka dapat mendengarkan pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Dan apabila siswa terus-menerus kedapatan menggunakan HP atau laptop selama pembelajaran sebelum diinstruksikan oleh guru, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya ini sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan siswa, akan tetapi kami mengambil konsekuensi yang dapat diterapkan dalam kelas. Contohnya itu seperti jika ada siswa yang kedapatan bermain HP, siswa akan disita HP-nya dan akan dikembalikan setelah pembelajaran selesai. Akan tetapi jika terus-menerus didapati mereka menggunakan HP atau yang lainnya, mereka akan mendapatkan konsekuensi seperti pemanggilan orang tua atau bahkan tidak diperkenankan kembali untuk membawa HP ke sekolah. Hambatan yang ditemukan dalam video pembelajaran adalah tidak semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, sebab saat tanya jawab, guru hanya berfokus kepada 2 orang siswa yang memberikan jawaban. Karena itu, diperlukan metode untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa supaya mereka terlibat secara aktif menyampaikan pemahaman mereka. Makanya metode Jigsaw diperlukan karena secara tidak langsung, metode ini mengharuskan semua siswa untuk terlibat secara aktif. Karena mereka harus menjelaskan pemahaman mereka kepada yang lain, supaya yang lain dapat mengerti secara keseluruhan. Maka dari itu, kami memilih metode Jigsaw supaya metode ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terlibat secara aktif memberikan pendapatnya serta pemahamannya, baik dalam kelompok maupun secara luas di dalam kelas. Oke, hambatan selanjutnya yang terdapat dalam video yaitu ketika presentasi terlihat hanya 2 anggota kelompok saja yang aktif, sehingga anggota kelompok yang lain terlihat kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam berpresentasi, dan itu membuat siswa yang lain kurang aktif di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, RPP yang kami gunakan dengan menggunakan metode Jigsaw. Metode Jigsaw ini dapat membantu siswa untuk dapat terlibat aktif di dalam kelas, terlibat aktif juga di dalam kelompok. Contohnya ketika di dalam kelas terdapat 5 meja dan di dalam kelompok terdapat 5 anggota kelompok, dan guru membagikan setiap satu anggota kelompok mempresentasikan hasil mereka di dalam satu meja yang ditentukan guru. Nah, di saat mereka berpresentasi, mereka mempresentasikan dari awal sampai akhir, bukan hanya mempresentasikan bagian-bagian tertentu saja. Dan itu dapat terlihat bahwa siswa boleh aktif di dalam kelas, siswa juga boleh aktif di dalam kelompok. Karena rules and procedure yang kami gunakan juga adanya siswa bisa terlibat aktif di dalam kelas. Hambatan ke-6 yang kami temui yaitu dalam tanya jawab presentasi kelompok tidak ada diskusi dan hanya 1 siswa yang aktif menjawab. Solusi yang akan dapat kami berikan yang pertama melalui aturan dan prosedur kelas, di mana siswa dituntut untuk aktif. Yang kedua yaitu dengan TP, yaitu TP2 dengan metode Jigsaw. Melalui metode ini, setiap siswa dalam kelompok akan mendapat bagian untuk aktif mempresentasikan dan menjalankan presentasinya dengan baik di dalam kelompok Jigsaw. Yang ketiga adalah melalui penilaian pendengar.
Nah, melalui penilaian pendengar ini nanti si presenter akan memimpin diskusi dalam kelompok Jigsaw sesuai dengan rubrik yang ada dalam penilaian pendengar, seperti memberikan sesi tanya jawab kepada setiap kelompoknya yang ada di dalam kelompok Jigsaw. Nah, kemudian hambatan yang ketujuh yang kelompok kami dapatkan yaitu pada pemaparan materi. Ketika guru memberikan pertanyaan, guru langsung menunjuk siswa untuk menjawab, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk menjawab mandiri atau secara sukarela. Nah, jadi solusi yang kelompok kami dapatkan berdasarkan RPP yang telah kelompok kami rancang, yaitu melalui tujuan pembelajaran psikomotor, siswa mampu mempresentasikan unsur-unsur teks berita melalui metode Jigsaw dengan lugas dan percaya diri. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika guru memaparkan materi, murid tidak memiliki kesempatan secara sukarela untuk menyampaikan pemahamannya. Maka, melalui presentasi secara Jigsaw ini, seluruh murid bisa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemahamannya. Selanjutnya adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Seperti yang kita ketahui bahwa guru Kristen merupakan alat Tuhan untuk menuntun murid untuk melayani Tuhan dan sesamanya lewat pembelajaran. Dan seperti yang tertulis dalam Keluaran 18 ayat 20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat ini menegaskan bahwa guru Kristen harus mampu mengontrol keefektifan kelas. Setelah kita bahas sebelumnya bahwa hambatan-hambatan tersebut terjadi karena guru kurang memiliki dasar pedagogi yang benar dan tepat dalam merancang kelas, sehingga sudah seharusnya guru Kristen mampu menyusun merancang strategi yang tepat agar pembelajaran bisa menjadi efektif dan juga bermakna bagi siswa, dan yang tentunya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini bisa didapatkan ketika guru mampu mempelajari firman Tuhan dengan baik, mengenai firman Tuhan dengan baik, agar ia mampu menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman itu dalam pembelajaran. Dan bagaimana caranya juga harus disertai dengan strategi-strategi yang tepat agar penyingkapan kebenaran firman itu juga dapat sesuai dan juga dapat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kelas tersebut terjadi. Seperti itu, dengan demikian kelas dapat menjadi efektif, bermakna dan juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Jalan-jalan keluar kota, pulangnya membawa dirian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga harimu menyenangkan.